Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juwita Mustafa, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pengaruh Keputusan Konsumen Belanja Secara Online atau E-commerce. Bab 1 Pendahuluan. Jumlah pengguna internet di Indonesia hingga 2020 mencapai 196,7 juta atau 73,7% dari populasi. Jumlah ini bertambah sekitar 25,5 juta pengguna dibandingkan tahun lalu. Kenaikan didorong oleh kehadiran infrastruktur internet cepat yang makin merata dan transformasi digital yang masif akibat pandemi COVID-19 sejak Maret 2020. Wabah COVID-19 menjadi pandemi global setelah diumumkan oleh WHO atau Badan Kesehatan Dunia, dan dengan penyebarannya yang begitu cepat membuat COVID-19 menjadi topik utama di penjuru dunia. Tidak terkecuali di Indonesia, pada jumlah masyarakat yang terinfeksi virus COVID-19 atau corona mengalami peningkatan hari demi hari. Pemerintah selalu memperbarui data COVID-19 di Indonesia, dan dari penambahan kasus tersebut membuat jumlah pasien COVID-19 semakin meningkat. Telah banyak yang pemerintah lakukan untuk menangani penyebaran COVID-19 ini. Dan sedangkan e-commerce adalah kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, pelayanan jasa, dan perdagangan perantara dengan menggunakan jaringan komputer yaitu internet, menurut Prasetyo dan Barkatullah 2005. Fenomena e-commerce menyediakan pilihan cara berbelanja bagi masyarakat dengan tidak perlu datang langsung ke toko. E-commerce dapat didefinisikan sebagai arena terjadinya transaksi atau penukaran informasi antara penjual dan pembeli di dunia, menurut Retno. Perkembangan e-commerce dalam dunia bisnis adalah perkembangan bisnis yang menggunakan layanan internet yang bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Perkembangan tersebut menimbulkan semakin banyak bermunculan bisnis yang berbasis internet, seperti yang telah banyak ditemukan saat ini, yaitu toko online. Toko online merupakan tempat pembelian barang dan jasa melalui media internet. Belanja secara online memiliki keunggulan. Yang dapat dirasakan bagi penggunanya, seperti tidak perlu keluar rumah ataupun pergi ke tempat belanja. Yang dibutuhkan hanyalah memesan barang yang dibutuhkan dan kemudian barang tersebut akan dikirim ke rumah. Hal ini tentu saja sangat berguna melihat situasi dan kondisi saat ini seluruh dunia sedang dilanda wabah virus COVID-19 atau corona yang membuat semua orang harus melakukan semua kegiatannya dengan cara work from home atau WFH, atau melakukan segala aktivitas dari rumah dengan kehadiran internet. Sebagian para pebisnis mulai mengalihkan cara promosinya dan transaksi melalui e-commerce, walaupun tidak meninggalkan cara promosi sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor keunggulan internet dibandingkan dengan media lainnya. Dalam transaksi online menggunakan e-commerce, calon pembeli tidak dapat menilai atribut vendor kecuali hanya dari web yang dikunjunginya. Tidak dapat langsung merasakan pelayanan karyawan kecuali melalui komunikasi elektronik berupa email atau SMS dan media sejenisnya. Calon pembeli hanya dapat melihat barang dalam bentuk gambar yang belum tentu sesuai dengan aslinya. Berdasarkan fenomena yang sedang terjadi tersebut, maka timbul ketertarikan bagi peneliti untuk menguji dan mengkaji lebih dalam lagi mengenai latar belakang masalah di atas dan menganalisis masalah tersebut dengan judul
Adapun rumusan masalahnya, 1. Apakah harga produk secara online meningkatkan konsumen? 2. Apakah pengalaman konsumen berpengaruh terhadap minat belanja online atau e-commerce? Tujuan penelitian, 1. Untuk mengetahui apakah harga produk secara online meningkatkan konsumen. 2. Untuk mengetahui apakah pengalaman konsumen berpengaruh terhadap minat belanja online atau e-commerce. Kegunaan penelitian. Penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah bukti empiris tentang studi yang membahas online purchase intention dalam belanja online melalui media sosial. Penelitian ini juga diharapkan dapat untuk menjadi acuan dan juga referensi bagi penelitian-penelitian di bidang terkait, dan nilai harga yang dirasakan menjadi nilai terukur bagi konsumen ketika konsumen menyatakan bahwa dia bersedia atau tidak untuk melakukan pembayaran untuk produk atau jasa. Itulah dan demikian akhir presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.